Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada bagian pertama tadi yang membahas beberapa parameter preformulasi antara lain struktur molekul, solubilitas, permeabilitas, serta crystal behavior dari suatu padatan farmasetis. Pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan diskusi, yakni beberapa parameter preformulasi yang menjadikan kunci dalam mendesain suatu sediaan padat. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah higroskopisitas. Higroskopisitas ini dimaknai sebagai kemampuan dari suatu material untuk menyerap air yang ada pada udara. Jadi ketika kita berada dalam suatu kondisi ruang, itu kita akan berada pada udara yang dipenuhi oleh dengan air. Itu kita sebut dengan air bebas atau udara bebas yang mengandung air, biasanya disebut dengan relative humidity. Relative humidity ini akan menentukan kesetimbangan terhadap jumlah atau kadar air dalam suatu padatan. Dalam suatu padatan farmasetis, air ini akan berada di permukaan benda padat tersebut yang kita sebut dengan air permukaan, di mana suatu bahan ini memiliki afinitas tertentu untuk menyerap air dari udara, kemudian akan diserap pada air permukaan yang disebut dengan higroskopisitas. Higroskopisitas ini fungsinya ini sebanding dengan relative humidity. Jadi ketika kita melakukan preformulasi, kita cari informasi terkait dengan data higroskopisitas. Baik dari bahan aktif maupun dari bahan tambahan. Higroskopisitas ini sangat penting sekali karena bisa berpengaruh terhadap stabilitas, kemudian material handling, kemudian kemampuan di gempa. Tiga parameter ini sangat dipengaruhi oleh higroskopisitas. Kenapa? Karena dari aspek stabilitas. Bahan yang higroskopis ini akan memiliki tendensi yang tinggi untuk menyerap air di udara sehingga akan meningkatkan air permukaan. Penyerapan air di permukaan ini nanti bisa berakibat yakni meningkatnya jumlah air. Air ini bisa memiliki konsekuensi mengkatalisis reaksi hidrolisis. Sehingga stabilitas bisa bermasalah jika kadar airnya relatif sangat tinggi atau kadar airnya meningkat. Kemudian material handling. Jadi bahan-bahan yang higroskopis ini akan cenderung kohesif. Gaya tarik-menarik antar partikelnya meningkat sehingga susah dalam proses penanganan. Misalkan dalam proses pencampuran, pengemasan, ataupun dalam proses penyimpanan. Sehingga material handling ini sangat harus kita perhatikan terutama untuk bahan-bahan yang bersifat higroskopis. Kemudian ya, hal yang dipengaruhi lagi terkait dengan stabilitas dari sifat aliran, kemudian kemampuan mengalir itu juga sangat dipengaruhi oleh higroskopisitas. Karena suatu material yang higroskopis mengandung air, otomatis dia memiliki gaya kohesivitas yang sangat tinggi. Sehingga bahan-bahan antara bahan satu dan bahan yang lainnya itu akan saling tarik-menarik. Bahan-bahan yang bersifat higroskopis ini bisa mempengaruhi juga terkait dengan kemampuan digempa dari suatu material. Adanya air pada permukaan suatu bahan itu akan menghalangi ikatan antar partikel ketika suatu material itu digempa menjadi suatu tablet. Karena proses pembuatan tablet melibatkan suatu tekanan yang sangat tinggi, bahan-bahan dalam suatu formula ditekan dengan sangat tinggi sehingga menghasilkan massa yang kompak dan padat, kita sebut dengan sediaan tablet.
ikatan antar partikel di sini sangat menentukan kekuatan dari tablet tersebut. Ketika suatu bahan itu higroskopis, bahan-bahan ini akan menghalangi ikatannya dengan partikel yang lain karena adanya air yang terlalu banyak. Jadi air ini juga dibutuhkan dalam proses pengempaan, tapi kalau terlalu banyak itu akan membuat ikatannya juga tidak akan kuat. Higroskopisitas dari bahan aktif ataupun bahan tambahan ini harus dipahami secara menyeluruh agar bahan-bahan ketika dicampur menjadi satu itu tidak lembab dan tidak rusak. Higroskopisitas itu bisa kita ukur dengan fungsi relative humidity. Jadi ketika kita mencari suatu data preformulasi, kita cari data preformulasi, kita temu bahwa material itu higroskopis. Perlu ada satu catatan penting yang harus kita tulis bahwa dia mulai higroskopis pada RH berapa. Dan profil penyerapannya itu bagaimana? Itu harus kita tulis. Kalau kita tulis material itu higroskopis, ini tidak spesifik. Karena higroskopisitas itu sebanding dengan relative humidity. Material higroskopis pada RH 75, kalau kita simpan pada RH 60, material ini tidak akan bersifat higroskopis. Dan sebaliknya, jika material ini memiliki higroskopisitas pada RH 60, kita simpan RH 70, maka dia akan menarik air dari udara, sehingga akan meningkatkan air adsorpsinya. Pada proses penyerapan air ini, maka ini kita sebut dengan peristiwa higroskopisitas. Oleh karena itu, higroskopisitas ini sangat penting dalam preformulasi, baik dari bahan aktif maupun bahan tambahan. Karena harus kita kaji dari satu persatu dari bahan aktif ataupun bahan tambahan. Proses higroskopisitas ini pada penyerapan air di udara menuju ke air permukaan. Sebenarnya dalam farmasetis, air itu bisa kita sebut dengan air bebas. Air bebas ini adalah air yang ada di udara, ini disebut dengan air bebas. Kemudian ada juga air permukaan, ini air yang menempel pada permukaan partikel. Kemudian ada air kristal, ini air yang terikat pada struktur molekul dari suatu senyawa sehingga membentuk hidrat, sulfat, dan seterusnya. Jadi ketika suatu molekul mengikat satu molekul air disebut dengan monohidrat. Ketika suatu molekul mengikat dua molekul air disebut dihidrat. Ketika satu molekul mengikat 3 molekul air disebut trihidrat. Jadi hidrat-hidrat di sini ini bukan material higroskopis, tapi air yang terikat pada struktur molekul. Jadi belum tentu material yang mengandung hidrat ini higroskopis, belum tentu. Higroskopis adalah natural behavior dari suatu material karena penyeimbangan tekanan uap dari suatu material dengan adanya uap air yang ada di udara. Ketika uap air di udara ini diserap oleh material karena fungsi dari relative humidity-nya meningkat, maka material ini dikatakan higroskopis. Sekali lagi, dalam mencari data preformulasi, higroskopisitas harus ditulis pada RH berapa. Lebih spesifik lagi ditulis pada suhu berapa. Karena RH dan suhu itu ada hubungan yang linier. Jadi misalkan kita menemukan suatu data material ini higroskopis, kita cek pada profil sorption-desorption-nya. Bagaimana dia menyerap lembab ketika kita tingkatkan higroskopisitasnya, bagaimana dia membuang lembab ketika higroskopisitasnya kita turunkan, itu sangat penting. Karena ketika material itu memiliki profil sorption yang tinggi, jadi ketika meningkat lembab dia
higroskopis, kadar airnya meningkat, berarti higroskopis. Kemudian ketika kita turunkan kelembapannya, profilnya berbeda, berarti ada tendensi dia mengikat airnya kuat, tapi mengikat airnya afinitasnya tinggi, kemudian melepas airnya afinitasnya itu sangat rendah. Jadi dua material itu perlu kita perhatikan karakteristik bagaimana dia menyerap air ketika RH dinaikkan, dan bagaimana dia melepas air ketika RH diturunkan. Jadi bahan-bahan yang higroskopis ini nanti ketika formulasi ada suatu penanganan khusus, ada penambahan bahan eksipien khusus yang mana bisa melindungi material-material atau bahan tambahan lain dalam suatu formula agar tidak rusak karena ada proses hidrolisis dari air yang diserap oleh material yang bersifat higroskopis ini. Parameter selanjutnya yakni melting behavior atau thermal behavior. Pada parameter ini kita akan mencari behavior dari suatu material ketika ada panas. Kenapa? Karena ketika proses pembuatan tablet melibatkan adanya panas. Entah itu pada proses pencetakan tablet, karena ketika proses pencetakan tablet, bahan-bahan itu dikempa dengan tekanan tinggi sehingga menghasilkan suatu panas. Atau proses yang lainnya ketika membuat granulasi atau proses granulasi. Nanti kita akan diskusikan apakah itu proses granulasi. Intinya suatu bahan itu dicampur, ditambah bahan pengikat dalam bentuk air, kemudian kita keringkan. Itu kita sebut dengan proses granulasi. Pada proses granulasi ini kita otomatis penambahan bahan pengikat, kemudian bahan pengikatnya dalam bentuk basah atau cairan, agar dia kering kita panaskan atau kita keringkan menggunakan oven. Proses pengeringan ini juga melibatkan panas. Oleh karena itu melting dan thermal behavior ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Jangan-jangan proses panas yang kita berikan ini bisa merusak atau mengganggu stabilitas dari bahan aktif ataupun bahan tambahan dari formula kita. Proses melting behavior dan thermal behavior ini dapat kita karakterisasi secara lebih detail menggunakan alat namanya differential scanning calorimeter atau differential thermal analysis atau thermogravimetric differential thermal analysis. Intinya secara sederhana, bahan itu akan kita panaskan, kemudian setelah kita panaskan pada DTA ataupun DSC akan kita ukur perubahan energi yang dibutuhkan untuk memanaskan si material tersebut. Sehingga ketika kita panaskan, material tersebut itu membutuhkan panas, berarti ada aktivitas-aktivitas termal yang mana aktivitas termal itu membutuhkan panas. Seperti pelepasan air adsorpsi bisa membutuhkan panas. Pelepasan air hidrat membutuhkan panas. Kemudian melting atau lelehan juga membutuhkan panas. Bisa juga proses tersebut mengeluarkan panas. Contohnya proses rekristalisasi pada material padat itu mengeluarkan panas atau kita sebut dengan eksotermik. Jika suatu bahan itu mengeluarkan air absorpsi atau hilangnya air adsorpsi atau hilangnya air hidrat atau melting point, itu biasanya kita sebut dengan peristiwa endotermik. Pada analisa DSC ataupun DTA, kita akan analisa pada puncak-puncak spesifik. Ini akan menunjukkan puncak spesifik kalau terjadi suatu perubahan behavior. Pada analisa TGA, thermogravimetric analysis, ini terjadi analisa perubahan bobot
ketika suatu material itu dipanaskan. Ketika dipanaskan, dia akan kehilangan bobot. Nah, TGA ini bisa kita konfirmasi dengan DTA ataupun DSC. Alatnya ini advance, tapi industri farmasi sudah berpikir ke arah sini. Kenapa ini kita diskusikan di sini? Karena mungkin kan ketika mas-mas dan mbak-mbak semua ini bekerja di industri farmasi nanti akan memegang alat ini. Setidaknya kita kenal dahulu dengan alat ini. Ada beberapa peristiwa eksotermik ataupun endotermik yang bisa kita amati ketika proses pemanasan. Bisa dilihat pada gambar ini adalah suatu peristiwa di mana ada suatu bahan itu dipanaskan. Ternyata pada suhu 47 derajat Celcius ada peristiwa endotermik. Endotermik ini hilang endotermik ini muncul pada suhu 47 ini dikarenakan hilangnya air adsorpsi. Jadi ada air adsorpsi pada material tersebut ketika dipanaskan dia mulai hilang. Ya ini biasanya suhu 40 sampai 60-an prosesnya akan berlangsung. Pada proses ada suhu 47 ini hilang air adsorpsinya, air permukaannya. Kemudian setelah panasnya berlanjut pada suhu 111 ini ada penurunan bobot disertai dengan adanya puncak endotermik. Jika suhunya di atas 100 biasanya airnya air kristal. Air kristalnya ini hilang. Dia kehilangan 1,89% dari bobot. Mungkin ini hemihidrat atau monohidrat dari suatu senyawa karena proporsi airnya sangat kecil sekali. Kemudian setelah itu bisa diamati pada suhu 122 derajat Celcius ini terjadi ada peristiwa eksotermik. Biasanya proses eksotermik ini terjadi karena proses rekristalisasi. Tadi pada suhu 111 ini hilang air kristal sehingga dia dehidrasi. Ketika dehidrasi strukturnya kolaps, kemudian struktur kristalin yang harusnya tertata rapi dengan molekul air di tengah-tengah itu hilang, maka berubah penataannya. Ada proses rekristalisasi. Setelah rekristalisasi, biasanya ini ada proses pembentukan kristal baru. Diamati ada puncak tajam endotermik dimulai pada suhu 162 dan puncak itu teramati pada suhu 173 derajat Celcius. Pada puncak ini ada konfirmasi bobot hilang sebanyak 13,21%. Dimungkinkan ini adalah dekomposisi dari komponen pertama dan melting pada senyawa yang telah mengalami proses rekristalisasi. Mungkin juga rekristalisasinya tidak sempurna sehingga ada peristiwa dekomposisi. Kemudian pada puncak endotermik akhir mulai pada suhu 224 derajat Celcius ada puncak endotermik dan puncak itu teramati pada suhu 232 derajat Celcius. Ini merupakan puncak melting point pada komponen senyawa kedua. Jadi dimungkinkan setelah mengkristal ini ada dua komponen, komponen awal dan komponen yang setelah berubah. Senyawanya sama, akan tetapi karena kristalnya berbeda, puncak DSC-nya berbeda. Dan diikuti dengan peristiwa dekomposisi karena menurunnya dalam jumlah yang banyak, 29,13% sampai suhu 300. Jadi kalau dekomposisi ini kita lanjutkan bisa sampai nanti bobotnya itu 0%. Karena material organik ketika dipanaskan terus-menerus nanti lama-lama akan hilang. Beberapa peristiwa ini di thermal behavior ini perlu kita pahami
terutama pada material-material yang menyublim ketika kita panaskan. Contohnya teofilin, kafein, ibuprofen, itu tidak bisa kita panaskan dengan suhu yang agak tinggi ketika proses granulasi. Nanti bisa mengubah behavior atau senyawanya bisa hilang jadi padat menjadi gas. Oleh karena itu pada proses sublimasi itu harus kita waspadai ketika kita berproses pada material solida. Sifat fisikokimia selanjutnya yang perlu kita nilai ketika kita melakukan preformulasi adalah stabilitas. Stabilitas ini tidak hanya bahan aktif, sekali lagi eksipien juga harus diketahui stabilitasnya sebelum proses formulasi itu dilakukan. Kajian stabilitas ini bisa kita lakukan menggunakan studi dipercepat. Dalam artian studi degradasi dipercepat ini nanti dapat menggambarkan real-time stability dari suatu produk. Beberapa parameter stabilitas yang perlu kita lihat yakni pertama chemical stability terkait dengan proses hidrolisis, sulfolisis, kemudian rusaknya suatu molekul obat karena reaksi kimia, itu kita lihat sebagai chemical stability-nya. Kemudian photostability, apakah senyawa ini rusak atau terdekomposisi atau terdegradasi gara-gara terkena cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini bisa mengkatalisis reaksi oksidasi menyebabkan dia fotolisis atau kita sebut dengan photostability. Beberapa parameter stabilitas ini harus kita perhatikan karena ini menjadi aspek yang fundamental dalam kita memformulasikan suatu sediaan padatan. Contoh lain seperti thermal stability ini merupakan parameter stabilitas termal karena pada proses granulasi kita memakai panas, proses pengempaan kita juga membutuhkan panas, adanya stabilitas termal itu menjadi konsen ketika suatu material itu tidak bisa dipanaskan. Otomatis dalam aspek formulasi kita pilihkan metode yang tidak menggunakan panas atau panasnya tidak berlebih. Kemudian crystal stability terkait dengan perubahan polimorfi. Dari satu polimorfi ke polimorfi yang lainnya itu harus diamati. Jangan sampai kita beli bahannya itu amorf, kelarutannya bagus. Setelah disimpan bahannya, ternyata berubah menjadi bentuk 1, 2, atau 3. Yang mana kelarutannya sangat turun signifikan. Itu sangat merugikan sekali ketika kita membuat suatu sediaan obat, terutama tablet yang awalnya sudah teruji BABE, itu similar dengan inovator, tapi gara-gara proses penyimpanan, produk kita jadi tidak similar. Oleh karena itu, crystal stability ini sangat penting juga untuk dikaji terkait dengan parameter stabilitas dari bahan aktif. Untuk eksipien tidak terlalu trouble terkait dengan crystal stability karena umumnya eksipien yang berupa pati, gula, dan semacamnya itu memiliki struktur yang amorf. Parameter selanjutnya yakni stabilitas mekanik. Stabilitas mekanik ini berkaitan dengan keregasan dari suatu material, terutama untuk produk jadinya atau produk ruahannya. Jadi ketika material ini, bahan-bahannya ini mudah sekali terkikis, sehingga menghasilkan debu atau partikel yang lebih kecil, ini sangat mempengaruhi dari performan atau kinerja dari suatu sediaan, sehingga tidak elegan lagi sediaannya. Yang terakhir yakni stabilitas dari aspek mikrobiologi. Pada stabilitas pada aspek mikrobiologi ini suatu bahan kita jangan sampai menjadi media pertumbuhan bakteri yang baik.
Karena bakteri ketika tumbuh di media, yang mana media ini bisa bahan aktif ataupun bahan tambahan, bisa menyebabkan safety ataupun efikasi dari bahan aktif itu turun. Bisa juga performan atau kinerja dari eksipien itu turun, atau bahkan menurunkan pharmaceutical elegance dari suatu sediaan kita. Tiba-tiba disimpan baik-baik saja setelah diproduksi jadi suatu sediaan, padahal itu tercemar, tiba-tiba setelah proses penyimpanan sediaan jadinya dia berubah warna. Oleh karena itu parameter stabilitas ini juga perlu dinilai. Akan tetapi yang paling penting adalah parameter stabilitas dari photostability, chemical stability, dan thermostability. 3 parameter ini penting sekali karena berkaitan dengan proses dan packaging nanti yang menentukan bagaimana obat ini akan dikemas. Oke, parameter terakhir dari aspek reformulasi yakni kompatibilitas. Artinya kompatibel itu cocok, berarti bahan yang inkompatibel itu bahan tidak cocok. Orang-orang dahulu sukanya bahan tambahan itu inet, bahan tambahan itu inet, dan seterusnya. Inet itu artinya dia tidak bereaksi. Padahal bahan tambahan itu sangat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap rusaknya bahan aktif dalam suatu formulasi. Jadi ketika saya memiliki suatu formulasi, ada bahan aktif dicampur dengan bahan tambahan, walaupun beberapa orang bilang bahan tambahan itu inet, ternyata dari beberapa penelitian melaporkan bahan tambahan itu mampu bereaksi dengan bahan aktif, sehingga bahan aktifnya ini tidak memberikan efek lagi. Bisa juga dia malah membuat suatu bahan itu menjadi toksik. Jadi efek inkompatibilitas dari bahan aktif dan bahan tambahan ini bisa terjadi penurunan efikasi, safety, ataupun variasi dari kinerja suatu sediaan. Ini saya gambarkan, ini adalah profil termogram DSC. Tadi sudah kita diskusikan bagaimana cara kita membaca DSC. Intinya kalau ada puncak melting itu adalah puncak titik leleh dari suatu material. Bisa dilihat paling bawah itu MLX, ini singkatan dari meloxicam. Meloxicam ini memiliki titik leleh sekitar 540-an, 540 atau 530-an Kelvin, atau sekitar 260-an derajat Celcius. Kemudian si meloxicam ini dicampur dengan bahan-bahan yang lain, PVP, SSG itu PVP itu polyvinyl pyrrolidone, SSG itu sodium starch glycolate, SLS itu sodium lauryl sulfat. Dicampur dengan bahan-bahan tersebut. Secara logika, kalau perbandingannya 1:1, harusnya puncak melting dari meloxicam itu teramati. Tapi kita lihat di suhu yang sama, puncak melting meloxicam tidak teramati pada campuran ketiga eksipien ini. Ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara meloxicam dan bahan tambahan. Makanya DSC ini dijadikan suatu alat untuk screening secara cepat interaksi antara bahan tambahan dan eksipien. Sederhana sekali, cuma dilihat titik lelehnya saja. Jadi titik leleh itu biasanya ditunjukkan puncak tajam ke bawah itu endotermik. Jadi endotermik ini menunjukkan titik leleh. Kalau meloxicam di sekitar 540-an ini ada titik puncak ke bawah endotermik, PVP ini tidak ada, kemudian PVP ditambah meloxicam itu tidak ada sama sekali puncak endotermik di 540. Malah bergeser ada puncak yang tidak spesifik di sekitar 520.
dengan PVP. Artinya apa? Artinya di sini ada interaksi. Interaksi ini bisa hilangnya melting point seperti yang ditunjukkan pada bahan-bahan di gambar DSC ini. Bisa juga geser melting point secara signifikan. Pergeseran melting point secara signifikan ini menggambarkan bahwa adanya interaksi antara satu bahan dengan bahan yang lainnya. Di SSG juga demikian, di SLS juga demikian. Artinya apa? Dapat disimpulkan di sini secara studi screening menggunakan DSC, meloxicam ini inkompatibel dengan PVP, SSG, dan SLS. Jadi ketika inkompatibel tidak boleh ada bahan ini ketika kita formulasi dengan meloxicam. Makanya kompatibilitas ini adalah masalah yang sangat penting sekali dan ini harus diselesaikan ketika proses formulasi. Jadi ketika proses preformulasi kita harus mendapatkan info sedetail mungkin terkait dengan kompatibilitas dari bahan aktif dengan bahan tambahan. Karena kalau inkompatibel kita campur nanti lama-lama efikasinya akan menurun karena kadar obatnya menurun. Jika interaksi ini menghasilkan bahan yang toksik, maka safety-nya akan menurun. Dan kalau bahan reinteraksi ini mengganggu atau mengubah fungsionalitas dari bahan tambahan, maka kinerjanya juga akan berubah atau bervariasi. Karena itu, kompatibilitas ini perlu dikaji secara seksama sebelum kita melakukan formulasi. Caranya bagaimana? Sangat sederhana sekali. Kita campurkan saja bahan aktif dan bahan tambahan, kita campur. Kemudian kita screening menggunakan DSC. DSC Differential Scanning Calorimetric. Kemudian setelah kita screening dengan DSC, ketika ada interaksi, maka akan kita lanjutkan. Harus kita konfirmasi hasilnya. Tapi kalau tidak ada interaksi, maka ini adalah bahan tambahan yang recommended. Artinya bahan tambahan ini bisa kita gunakan dalam formulasi. Tapi kalau dia ada interaksi, perlu kita kaji lebih dalam atau kita konfirmasi. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Kita simpan campuran antara bahan aktif dan bahan tambahan ini pada suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi. Karena suhu dan kelembapan ini akan mengkatalisis adanya interaksi ini sehingga interaksi ini akan terlihat lebih jelas. Kemudian akan kita konfirmasi dengan beberapa pengujian yang lain seperti FTIR, XRD, SEM, hot stack mikroskopi, dan TLC. Ini pakai kromatografi. Kenapa? Karena dengan adanya interaksi ini mungkin saja bisa mengubah gugus fungsionalnya. Sehingga perlu kita amati dengan FTIR. Mengubah kristalinitasnya kita amati dengan PXRD. Dan mengubah dari morfologi wujud native behavior-nya kita amati dengan SEM. Awalnya bahan aktifnya kotak-kotak berbentuk lempengan. Ketika dicampur dengan bahan tambahan, disimpan, kita amati morfologi dengan SEM, ternyata berubah, bentuknya jadi bulat-bulat. Perubahan fisika itu pasti didahului dengan perubahan kimia. Oleh karena itu, mungkin terjadi interaksi antara bahan tambahan dan bahan aktif. Terlebih lagi kalau kita uji secara kromatografi menggunakan thin layer kromatografi, adanya interaksi, kita bandingkan dengan bahan aktif murni, kita totolkan, kemudian kita elusi, nanti puncaknya atau spotnya itu kita komparasi, terjadi pergeseran RF enggak. Kalau terjadi pergeseran RF, otomatis ada interaksi antara bahan tambahan dan bahan aktif sehingga merusak dari bahan aktif, sehingga geser nilai RF dari suatu bahan aktif ketika kita uji menggunakan thin layer kromatografi. Jika ada interaksi, akan kita
investigasi lebih lanjut menggunakan HPLC atau LC tandem MS untuk mengetahui reaksi yang terbentuk itu bagaimana. Komponen atau degradan yang terbentuk itu bagaimana, apakah yang dirusak bahan aktif atau yang dirusak bahan tambahan, kita harus justifikasi. Karena jangan sampai nanti kalau itu Pak income kita campur, ternyata efek toksik muncul, efek-efek samping lainnya muncul, itu sangat berbahaya sekali. Dan jika tidak ada interaksi, maka excipient ini recommended atau bisa kita gunakan dalam formulasi. Jadi ketika proses formulasi ini bisa kita simpulkan bahwa parameter kompatibilitas ini sangat penting sekali karena kompatibilitas ini menggambarkan kesesuaian antara bahan aktif dan bahan tambahan. Jadi ketika inkompatibel ya bahan tambahan tidak bisa kita gunakan dalam formulasi suatu sediaan. Sebelum kita akhiri, saya akan review terlebih dahulu beberapa parameter preformulasi yang wajib kita ketahui. Yang pertama, struktur molekul. Karena dari struktur molekul kita bisa mengetahui sifat secara umum keasaman atau kebasaan dari molekul, bobot molekulnya, karakteristik lipofilisitas secara umum dan hidrofilisitasnya, serta jalur degradasi dari suatu obat. Yang kedua, solubilitas, nanti akan menentukan strategi formulasi, bagaimana cara kita meningkatkan solubilitas, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut pada strategi formulasi ketika kita memperoleh bahan-bahan yang memiliki solubilitas yang rendah atau poorly water soluble. Begitu juga dengan permeabilitas, ini sangat penting sekali karena solubilitas dan permeabilitas ini menentukan efikasi dari suatu obat. Karena hanya obat yang terlarut yang bisa terserap, jadi solubilitas ini sangat penting dalam proses pelarutan obat. Kemudian permeabilitas ini sangat penting terhadap proses absorpsi dari suatu obat. Kemudian ada parameter kristal, bentuk kristal, amorf, kristalin, dan polimorf itu sangat penting sekali karena perubahan kristalin ini dapat mempengaruhi kinerja dari suatu sediaan, bisa efeknya berubah atau bahkan nanti obat dengan bentuk kristal tertentu memiliki profil kelarutan yang berbeda. Kemudian ada parameter higroskopisitas, ini menentukan handling material, stabilitas, kemudian menentukan proses pembuatan tablet itu bagaimana, karena terkait material higroskopis ini sangat kohesif sekali dan bisa berakibat fatal terhadap proses stabilitas. Kemudian ada parameter stabilitas fisik, kimia, stabilitas fisik, stabilitas kimia, mikrobiologi, fotostabilitas adalah paling penting ketika kita akan memformulasikan suatu bentuk sediaan tablet. Kemudian yang terakhir adalah kompatibilitas. Di sini ada melting behavior sekalian untuk menilai bagaimana suatu bahan ini stabil atau tidak antara interaksi bahan tambahan dan bahan aktif. Karena ketika ada interaksi, maka bisa berakibat pada penurunan safety, efikasi, ataupun adanya variasi dari performa suatu sediaan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah preformulasi ini. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.